Berpetualang dan mencari bahan alam untuk dimasak, melewati rute jalan yang begitu rusak, camping di pinggir pantai dan masak hasil mencari bahan di alam, kemudian makan malam bersama, dan mencari bahan makanan di laut dan di muara laut, malam dan di pagi hari. Ikuti terus petualangan aku dan mari kita mulai. Oke lur, selamat datang kembali di channel Dian K00. Jadi lur, untuk petualangan hari ini aku akan pergi di suatu tempat di mana kita akan melakukan kegiatan camping selama 24 jam, mencari bahan dan berburu dan langsung untuk kita olah di sana nanti. Dan di perjalanan yang kita tempuh memakan sekitar 1-2 jam. Selain itu, di perjalanan kita juga bisa melihat keindahan perkebunan sawit PT Gruti Lestari Pratama, dan kita juga bisa melihat perumahan para pekerja di perkebunan PT tersebut lur. Dengan jalan tanah berpasir dan sedikit berabu sangat kami nikmati di perjalanan. Dan di tengah perjalanan kami berhenti sebentar karena kami melihat ada sebuah tumbuhan yang kemungkinan bisa kami gunakan atau masak di sana nanti. Jadi ini merupakan pakis atau bisa disebut dengan tumbuhan paku. Jadi tumbuhan ini merupakan sejenis tumbuhan sayuran yang biasa dikonsumsi oleh penduduk desa ini lur. Selain rasa yang enak, tumbuhan ini juga memiliki kandungan vitamin A dan C yang tinggi, sehingga bisa meningkatkan sistem imun dalam tubuh. Sayur pakis atau sayuran paku banyak tumbuh di dekat sumber air seperti sungai, alur, rawa-rawa atau daerah yang lembab. Setelah sekiranya cukup bahan yang kami cari, selanjutnya kami melanjutkan kembali perjalanan karena jarak untuk sampai ke lokasi itu masih sedikit jauh. Setelah melewati jalan tanah dan berabu, selanjutnya kami akan melewati jalan yang lumayan ekstrim, di mana jalan ini jalan yang sedikit susah dan becek. Karena faktor musim penghujan, membuat jalan ini membuat becek dan sedikit sulit untuk dilewati. Dan ya, sekitar 20 menit kami melewati jalan ekstrim. Kemudian kami juga melewati hutan bakau. Dan setelah melakukan perjalanan, akhirnya kami melewati jalan aspal. Dan di sini juga kita bisa melewati perkampungan yang bernama Kampung Sumur. Setelah melewati jalan aspal, dan lagi-lagi kami harus melewati jalan yang kembali ekstrim dan sedikit sempit untuk dilewati. Jadi sekitar 15 menit lagi kami akan sampai ke tujuan. Dan akhirnya kami hampir sampai tujuan, di mana tujuan kami adalah pantai. Setelah sekitar 1-2 jam dan akhirnya kami sampai. Dan waktu pas di hadapan kami, di mana lelah capek di perjalanan terbayarkan dengan keindahan pantai yang begitu indah. Dan hadirnya sunset membuat kami lebih semangat kembali. Karena perjalanan jauh kami tidak sia-sia dan semua itu terbayarkan dengan keindahan pantai ini. Setelah beristirahat sejenak dan karena waktu juga semakin gelap, selanjutnya kami memutuskan untuk mendirikan tenda di tepi pantai ini. Dengan kerjasama dan gotong royong tenda cepat terpasang. Oke, sekarang tendanya udah selesai berdiri ya lur. Dan selanjutnya ini aku mau masukkan semua alat-alat ini ke dalam tenda. Dan waktu udah malam, dan ini sekitar pukul 7 malam.
kami siap-siap untuk prepare, untuk berburu dan mencari bahan yang bisa kami olah nanti. Tapi sebelum itu, kami menghangatkan tubuh dulu dengan meminum secangkir kopi. Setelah itu, kami mau masak terlebih dahulu untuk mengisi tenaga. Kami memasak sayuran pakis yang telah kami petik tadi di tengah jalan. Selanjutnya, kami mencuci sayuran dan kebetulan di dekat kami dirikan tenda ada sebuah sumur kecil. Setelah itu langsung kami mulai masak dan kami bagi-bagi tugas. Teman-teman aku bagian memasak sayur dan aku memasak nasi. Setelah beberapa menit, akhirnya menu makanan kami akhirnya matang. Dan di sini kami langsung makan bersama. Hasil dari kami petik sendiri dan kami makan dengan nikmatnya. Apapun makanannya, jika makan bersama itu pasti serasa nikmat. Apalagi makan di tepi pantai. Setelah makan, selanjutnya ini langsung kami siap-siap untuk menuju ke pantai. Oke lur, jadi ini langsung aja kita langsung menuju ke lautnya. Karena langsung aja kita langsung menangkap ikan. Jadi ini sekitar pukul 9 malam ya lur. Dan kondisi sekarang air laut itu sedang surut. Dengan bantuan cahaya senter, kita bisa melihat hewan-hewan laut di dalam air. Jadi kami berencana hanya menangkap udang ya lur. Dan alat yang kami gunakan hanya seser. Jadi ini harus butuh ketelitian dan fokus untuk melihat udang di dalam air. Oke lur, jadi kita lanjutkan untuk mencari udang ya lur. Karena ini tuh kondisi air lautnya semakin surut. Jadi udah pasti ini udang mulai bermunculan. Karena lagi terang bulan, jadi membuat sedikit menyulitkan bagi kami untuk mencari hewan di dalam air. Dan juga butuh kecepatan dan ketangkasan untuk menangkap udang, karena pergerakan udang juga lumayan cepat. Setelah 1 jam kami berburu, akhirnya kami dapat lumayan. Dan kami memutuskan untuk kembali ke tenda. Dan di pas perjalanan, aku ada dapat 1 kalomang yang ukurannya lumayan besar. Nah, jadi ini hasil tangkapan kami malam ini. Dan teman aku berhasil ada dapat 1 ekor gurita. Dan ada beberapa ikan juga. Selanjutnya ini kami bersihkan terlebih dahulu. Kemudian kami masak. Enak pas-pasan ini suasana. Dan jumlah udang yang berhasil kami tangkap ini juga lumayan banyak. Setelah dibersihkan, selanjutnya ini langsung aku panaskan minyak. Dan kemudian udang dan ikan lainnya mulai aku goreng. Setelah lumayan kering, langsung ini kami angkat. Dan kemudian teman aku goreng sisanya. Setelah selesai digoreng semua, dan langsung kami nikmati hasil buruan kami malam ini. Dan kami makan bersama. Untuk rasa udangnya manis, karena ini baru kami tangkap. Dan udah jelas rasanya juga masih segar. Ternyata ada yang datang untuk memancing. Dan kondisi camping kami alhamdulillah jadi rame. Waktu pun udah menjelang pagi.
aku baru bangun tidur. Oke lur, nah ini aku baru bangun dan ini tuh sekitar jam 6 pagi. Dan sebagian teman-teman aku udah ada yang mulai testing di arah laut. Dan teman-teman aku udah ada yang pergi ke pantai untuk melakukan testing. Karena suhu di pantai ini lumayan dingin, jadi aku menghangatkan tubuh dulu. Jadi ini sekitar pukul 6 pagi dan kondisi pantai lagi surut. Semoga pagi ini kami berhasil dapat buruan dan langsung kita olah nantinya. Ya lur, kondisi air lautnya sekarang tuh masih surut ya lur. Ini dia teman aku. Tanpa kami pikir, ternyata proses testing ini tidak semudah yang kami bayangkan. Udah sekitar 30 menit lamanya, kami sama sekali belum dapat hasil apa-apa. Herannya, banyak banget ikan yang sering bermunculan, tapi sama sekali tidak tertarik dengan umpan pancingan kami. Karena waktu juga semakin siang, dan hasil tidak berpihak kepada kami, dan kami memutuskan untuk kembali ke tenda untuk memasak. Bahan-bahan seadanya yang kami miliki. Dan sama seperti tadi malam, karena sayur pakis kami masih lumayan banyak, jadi kami memasak sayur ini kembali. Pakes lagi lur. Selanjutnya kami pergi ke sumur untuk mencuci beras dan sayur yang akan kami masak, yang tidak jauh jaraknya dari tenda, kemungkinan sekitar 50 meter. Jadi sumur ini terletak dengan di sekitarnya adalah sebuah pohon-pohon besar yang tinggi. Dan yang bikin gagal fokus adalah ternyata di sini terdapat beberapa makam. Setelah sampai di tenda, jadi ini langsung aja kami mulai masak lur. Masak nasi di kompor, dan teman aku menyiapkan tungku manual, di mana sayurnya nanti akan kami masak dengan menggunakan api dari kayu bakar. Selanjutnya ini aku potong-potong bawang putih dan bawang merah untuk bumbu masakan kami. Setelah itu langsung sayuran pakisnya mulai kami masak. Dengan dicampur dengan mie instan agar jumlah sayur yang kami masak agar lebih sedikit banyak. Karena kebetulan nasi kami udah matang dan begitu juga dengan sayurnya, langsung aja kami mulai makan dengan seadanya dan kami makan dengan nikmatnya. Setelah sarapan, selanjutnya kami bergegas dan berpindah tempat untuk mencari bahan yang selanjutnya kami akan olah. Nah, jadi muara ini yang kita tuju. Karena di sini banyak banget siput laut, lur. Dan saking banyaknya ini tinggal dikutipin aja. Sebenarnya ini aku tidak tahu ini sebenarnya hewan apa kalau di daerah aku. Kira-kira kalau di tempat kalian, hewan ini hewan apa? Coba komen di bawah.
Setelah beberapa menit aku mencari, kemungkinan ini udah cukup. Dan teman aku udah menyiapkan api. Jadi ini langsung aja kami rebus siput laut yang udah aku cari tadi. Dan kita rebus sampai mendidih. Kemudian ini tinggal diberi irisan bawang putih dan merah. Dan aku beri sedikit saus agar rasanya lebih nikmat. Dan waktunya kita tunggu sampai bumbunya meresap sampai ke dalam siput lautnya. Setelah beberapa menit akhirnya ini udah matang. Dan ini dia hasil buruan kami hari ini. Jadi cara makan hewan ini adalah cukup unik ya lur. Dengan cara disedot di dalam mulut sehingga daging yang terdapat di dalam agar keluar. Untuk rasanya cukup enak dan tidak amis sama sekali. Sampai di sini cerita petualangan kami hari ini. Dan terima kasih telah mengikuti kami dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di keseruan video petualangan selanjutnya. Salam sedulur.